Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, kelompok 2 dalam mata kuliah Discourse Analysis of Translation. Pertama, mari kita kenalkan dulu dari anggota-anggota kita. Perkenalkan, nama saya adalah Awal Nurisan dan ada dua teman saya lagi. Silahkan, ada Kak Dwi Indriani dan ada Kak Indri Devi. Baik, kita akan masuk ke materinya. Baik, apa sudah bisa dilihat? Ya, sudah. Pertama ada form dan dalam translation, form dan meaning adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Pertama, translation adalah perubahan dari form, perubahan dari bentuk bahasa itu sendiri. Bahasa di sini yang dimaksud adalah biasanya dalam bentuk tulisan. Karena sangat jarang kita menerjemahkan bahasa lisan secara langsung. Dan tapi walaupun bentuknya berubah, formnya berubah, tapi maknanya atau meaningnya, arti dari bahasanya, arti dari teksnya harus tetap sama. Seperti yang sudah dilihat di dalam PowerPoint, translation is a change of form. It is meaning which is being transferred and must be held constant. Only the form change. Baik, kita melanjutkan. Now, translation consists of studying, analyzing, and reconstruction. Studying. Tahap pertama, studying. Studying itu apa? Studying itu kita belajar tentang tata bahasa dari target teks. Jadi kita harus tahu bagaimana tata bahasa, bagaimana sebuah bahasa teks dalam target bahasa kita itu disusun. Seperti ada perbedaan antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, di mana biasanya kalau dalam bahasa Inggris, siapa namamu itu adalah what is your name. What itu, tapi kalau diterjemahkan secara literal, secara bahasa langsung satu persatu, what itu adalah apa, bukan siapa. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia, itu adalah siapa namamu. Analyzing. Analyzing adalah biasanya analyzing dari suatu tata bahasa, dan reconstructing adalah merekonstruksi kembali dari bentuk bahasa teks, dari bahasa sumber menjadi bahasa target. Nah, habis itu kita melanjutkan the best translation. The best translation ini adalah mungkin tiga kategori, tiga aspek yang dapat dilihat dari translasi yang bagus, dari terjemahan yang bagus. Pertama adalah uses normal target text form. Jadi terjemahan yang bagus adalah menggunakan target dari teks yang normal, tidak terlalu formal, tapi juga tidak terlalu casual gitu ya, terlalu casual. Habis itu communicates the same meaning, seperti yang sudah dibahas tadi pada pertama, bahwa translasi atau terjemahan harus tetap memiliki makna yang sama, tidak boleh berubah, dan maintains the dynamic of sumber teks. Jadi walaupun terjemahan itu akan berubah bentuknya, tapi kita harus tetap menetapkan, masih tetap mengandung dari dinamik sumber teks. Baik, selanjutnya, nah ini ada sebuah translation theory and theoretic practice. Jadi ada text to be translated, lexicon, structure, situational contents, cultural, theoretical structure, analyzing the meaning, understanding. So then habis itu kita mendapatkan apa sih artinya dari sumber teks itu. Habis itu transfer, kita harus mentransfer, kita harus
memindahkan meaningnya, memindahkan maknanya. Habis itu re-express, kita harus mengekspresikan kembali dari makna tersebut itu mengandung apa. Habis itu kita seperti yang tadi, kita menyusun kembali, menyusun maknanya, menyusun bentuknya, menyusun tata bahasanya, dilihat dari situasinya, dilihat dari kulturalnya, dari habis itu baru kita menerjemahkan, baru kita mendapatkan terjemahan. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Waktu dan tempat dipersilakan. Kak Indri. Terima kasih. Awal untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang characteristic of language that affect translation. Characteristic of language that affect translation. Nomor 1, meaning components are packaged into lexical items, but they are packaged differently one language than in order. Jadi komponen arti dikemas dalam bahasa yang berbeda dari suatu bahasa ke dalam bahasa lain. For example, anak-anak dalam bahasa Inggris many children. Yang kedua, the same meaning will occur in several surface structure lexical items or forms. Jadi makna yang sama mungkin akan muncul di beberapa permukaan struktur item leksikal. Jadi untuk contohnya di sini ada the word sheep occurs, however the word lamb young, ram adult male sheep, and if adult female sheep. Jadi dalam bahasa Indonesia mungkin dapat diartikan domba muda, domba jantan, domba betina. Yang keempat, the same grammatical patterns expresses several different meanings. Jadi untuk grammar yang sama, pola grammar yang sama mungkin akan memunculkan beberapa arti yang berbeda. Untuk di sini, for example, the English possessive phrase my house might have mean the house I own, or the house I rent, the house I live in, the house I build. Jadi untuk di sini kata kepunyaan my house atau rumahku bisa berarti rumah yang saya punya atau rumah yang saya sewa, bisa jadi juga rumah yang saya bangun ataupun rumah yang saya tinggali. Oke. Terima kasih, sekian dari saya, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Dwi. Oke, baik. Terima kasih Tri Devi. Untuk karakteristik kelima dan keenam akan saya jelaskan. Yang kelima yaitu whole sentences may also have several functions, yaitu seluruh kalimat mungkin juga memiliki beberapa fungsi. A question form may be used for a non-question. Bentuk pertanyaan dapat digunakan untuk non-pertanyaan. Misalnya dalam pertanyaan, Mary, why don't you wash the dishes?
ini mungkin berbentuk pertanyaan dan mungkin dalam beberapa konteks meminta informasi. Tapi itu sering digunakan dengan arti perintah atau saran daripada pernyataannya sendiri. Yang keenam ada a single meaning may be expressed in a variety of form. Satu makna dapat dinyatakan dalam berbagai bentuk. Misalnya yaitu the cat is black. Mungkin ini dapat diungkapkan sebagai kucing hitam. The cat is black, the black cat, and the cat which is black. Namun, selain itu, ada beberapa arti yaitu is there anyone sitting here? Is this place taken? And may I sit here? Yang mana ketiga kalimat ini memiliki dasar yang sama, yaitu intinya ingin menempatkan tempat duduk yang kosong. Terus selanjutnya, oke, ada literal translation and idiomatic translation. Literal translation yaitu a word-for-word translation which follow closely the form of the source language. Literal translation atau penerjemahan secara harfiah yaitu terjemahan kata demi kata yang mengikuti bentuk bahasa sumber. Sedangkan idiomatic translation yaitu a translation which has the same meaning as the source language but is expressed in the natural form of the target language. Yaitu terjemahan idiomatis merupakan terjemahan yang memiliki arti yang sama dengan sumber tetapi diungkapkan dalam bentuk alami dari sasaran, atau biasanya ini menggunakan makna tersendiri. Jadi beda bentuk namun satu makna. Selanjutnya langsung ke conclusion. Oke, conclusion. Conclusion translation is basically a change of form. The form of a language refers to the actual word phrases, clauses, sentences, and paragraph, etc. These forms are referred to as the surface structure of a language. Translation consists of transferring the meaning of the source language into the target language, which is done by going from the form of the first language or source language, atau bahasa Indonesia to the form of the second language or target language, yaitu English, by way of semantic structure. It is meaning which is being transferred and must be held constant. Therefore, meaning must be prioritized over form in translation. That meaning will be carried from the source language to the target language, not the linguistic form, because the goal of translators is to keep the meaning constant. Oke, maksudnya adalah terjemahan pada dasarnya itu akan melakukan perubahan bentuk yang biasanya mengacu pada kata, frasa, klausa, kalimat, paragraf, dan lain-lainnya. Bentuk ini disebut sebagai struktur atau struktur bahasa. Oke. Penerjemahan ini terdiri dari pemindahan makna bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran yang dilakukan dengan berpindah dari bentuk bahasa pertama, yaitu bahasa Indonesia, ke bentuk bahasa sasaran, yaitu bahasa Inggris, dengan cara semantik. Semantik yaitu structure. Struktur ini adalah makna yang dipindahkan dan harus dipertahankan secara konstan. Oleh karena itu, maka harus diutamakan daripada bentuk dalam penerjemahan. Makna itu akan dibawa dari bahasa sumber ke bahasa sasaran, bukan bentuk linguistiknya. Karena tujuan penerjemahan adalah untuk menjaga agar makna tetap sama. Gitu. Okay, we think that's all, and thank you so much.